Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sehat untuk menjalankan aktivitas di kesempatan hari ini ya. Tadi ada yang mengganggu-ganggu saya nih, sedang ngomong, apaan tuh bunyinya? Jadi pagi hari ini kita akan memberikan perbincangan inspiratif untuk Anda yang masih berada di rumah ataukah sudah berangkat di kantor, masih berada di perjalanan, yang pastinya perbincangan yang inspiratif dan menarik hari ini adalah kita ketahui saudara banyak sekali para penghobi yang kemudian saat ini mengaplikasikan apa yang kemudian menjadi kecintaannya begitu ya. Salah satu penghobi dan kecintaan yang dimiliki oleh anak muda saat ini yaitu memelihara hewan, salah satunya adalah burung. Nah, memelihara burung ini memang sudah banyak sekali kita lihat anak-anak muda saat ini. Tapi lebih terkhusus lagi jenis burungnya ada. Nah, kali ini jenis burung lovebird. Nah, apa kira-kira jenis burung ini, kemudian bagaimana tips-tips untuk memelihara burung lovebird ini? Kita lihat dulu. Ini dia jenis burung lovebird-nya yang sudah hadir juga di studio, yang ada di studio menemani saya pagi ini. Warnanya kuning ya. Wow, ini burung lovebird yang mungkin biasa Anda lihat di pasar-pasar hobi ya, di pasar burung. Nah, di studio juga hadir nih, mau ngomong-ngomong nih sama Hendra ya. Oke. Nah, langsung saja kita perkenalan dengan ownernya. Ini dia owner dari burung lovebird dan kita hadirkan para pecinta burung lovebird di pagi hari ini. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Yang pertama ada Ipul ya, ada Ipul yang kemudian di sana ada Aldi. Selamat pagi, selamat datang di Kompas TV Makassar. Dan yang ini namanya siapa? Al. Iya. Oke. Kayak nama teman saya ya, Al ya. Oke. Warnanya kuning dan kalau sekarang usianya berapa ini kira-kira? 8 bulan. 8 bulan? Iya. Wow, udah besar kayak gini ya. Iya. Kalau burung lovebird itu biasanya usia maksimalnya yang kemudian udah dikatakan tua itu berapa ya? 15 sampai 20 tahun. Oh, bisa bertahan sampai 15 sampai 20 tahun. Oke. Kita mulai perbincangan kita. Selain di sana, di sini juga ada racikan makanan yang dipakai oleh Ipul untuk kemudian dimakankan kepada burungnya ya. Nah, Ipul, mungkin bisa diceritakan nih, jenis burung lovebird ini apakah sudah umum di masyarakat kita? Kemudian kenapa kemudian Ipul ini memelihara dan menjadi penghobi memelihara burung lovebird? Karena kalau dilihat dari kecantikan ya, pertama itu dengan suara ngekek panjangnya yang utama itu. Yang kita warna-warninya kan sebanyak jenis warna dia. Ada lutino, ada albino, ada viola, ada grand, ada ewing, dan ada juga hijau standar. Oh, itu jenis-jenis warnanya. Warnanya ya? Semua banyak. Ada kobal, ada mansi, itu semua. Dan ada juga palpalo yang warna matanya warna merah. Oh, kenapa sih nama pewarnaannya, nama dari jenis warnanya itu tidak menggunakan dengan detail mata kita melihat, misalnya ini kuning gitu ya? Iya. Kenapa sih nggak menggunakan nama itu, atau itu sudah digunakan oleh para pecinta burung? Sudah. Tadi yang disebutkan warna apa saja? Albino. Albino itu warna apa? Albino warna putih. Oke, matanya selanjutnya? merah. Oke. Dan PB itu warnanya banyak macam. Banyak macam, Iya, PB namanya? Iya, warna PB, par blue dia. Mhm. Parunya cuma jenis parunya beda, agak orange. Dan albino itu parunya paru putih. Oh gitu. Kalau lutino mata merah itu parunya paru merah. Oh, ada 3 jenis paru. Oke. Nah, selain Ipul juga membawa satu jenis burung lovebird yang ada di kandang kecil ini. Bukan, parkit. Parkit. Iya, Oh, parkit ini parkit parkit. ya. Oke, nanti kita buka parkitnya, biarkan dulu dia tenang di sana. Kita lovebird dulu nih, lovebird. Oke, ini 8 bulan nih ya. Kalau Aldi sendiri ada berapa burung lovebird yang menjadi peliharaannya? Ada 12 ekor. Berapa? 12 ekor. 12 ekor. Iya. Sejak kapan nih Aldi kemudian memutuskan untuk memelihara burung lovebird dan kenapa tertarik memelihara lovebird? Sejak apa ya? Tahun, 2 tahun? Wih, sudah lama. Sudah kan? lama? Iya. Sekarang udah 12 burung. Iya, sudah 12 burung gitu ya. Jenis apa aja? Jenis Berwarna apa aja? Warna hijau standar, mansi, lutino,
sama apa nih, kobal. Kobal ya. Kenapa sih memilih lovebird dibanding banyaknya burung lain? Keunikannya dan kecantikannya saya suka kalau lovebird. Unik dan cantik ya. Iya. Itu dikatakan unik kenapa tuh? Cara ngekeknya. Ada cara ngekeknya itu kadang naik ke belakang kepalanya, kadang turun begini. Banyak dari variasi cara ngekeknya itu. Oke. Ini kalau dipancing untuk bersuara bisa nggak? Kadang sih. Hal. Tik. 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 Dia jinak atau jinak wow. dia. Tik. Tik. Hal. Tik. Hal. Hal. Wow. Hal. Ya. Bunyi dulu. Grogi dia. Grogi ya? Iya. Hal. Tik. 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 Oke. Oke. Nah, kalau memelihara burung lovebird itu proses untuk membuat dia bernyanyi, Iya. itu bagaimana? Apakah butuh waktu berapa lama? Susah atau lumayan gampang? lama. Lumayan lama. Cara perawatan itu harus telaten. Utamanya itu kita sabar menunggu prosesnya. Sampai dia bisa durasi panjang, sampai kerja di kegantangan. Jenis bunyinya itu ada pembagian nggak? Maksudnya bunyi khususnya seperti ini tuh namanya ini, bunyi khusus Ada apa? sih kalau dia konslet nada minor. Oh. Dia, iya. Kalau cuma vektor sih cuma biasa. Ada kadang dia ada dobolan cara ngekeknya. Ada juga yang pakai nadanya dia slow dia cara ngekeknya. Oke. Kita lihat ternyata burung-burung yang dipelihara oleh Ipul dan juga Aldi itu pernah menjadi juara di beberapa kejuaraan begitu ya. Nah, coba kita lihat dokumentasi burung-burung yang kemudian pernah mendapatkan piala di kejuaraan-kejuaraan begitu ya. Itu udah bunyi itu. Ya. Oke. Kita lihat foto-foto yang kemudian, ini dia Ipul. Wow, Ipul ini dapat sertifikat apa nih, Ipul? Lapres dia. Lapres. Maksudnya 5 itu? kelas lapres itu lakbarannya. Oh gitu. Iya. Oke. Udah sering juara ya? Sering. Ini juara lagi nih. Iya. Oke. Juara berapa nih? Juara 2, 3, 1. Oke, next. Kadang 5 kelas dia dapat 5 kelas juga. Jenis burung yang mana? Yang ini kah? Ini ya, Al, iya. Oh. Al sering juara ya. Iya, ini baru ganti sangkar dia. Ganti sangkar. Iya. Oke. Nah, ini dia piala-piala yang pernah diraih burung-burungnya Muhammad Ipul. Di antaranya adalah Al begitu ya. Iya. Oke. Nah, tips bagi orang-orang yang kemudian ingin memelihara lovebird, biasanya mereka hanya mengacuhkannya, membiarkannya dan tidak memiliki bunyi ciutan yang nyaring begitu. Kira-kira Aldi, proses pemeliharaannya kemudian bisa membuat suara mereka jadi nyaring, jadi bagus, itu bagaimana caranya? Prosesnya ya. Harus kalau bilang cepat mau ya harus pakai lorda ya. Apa? Harus menggunakan pakai lorda. Oh, berarti jenis makanan mempengaruhi suaranya. Merangsang cepat-cepat. Oh, jadi harus makan makanan tertentu. Tertentu. Oke, nah ternyata Ipul dan juga Aldi ini kemudian membuat sendiri, meracik sendiri makanannya yang memang bahan-bahannya sudah disediakan, tapi dengan porsi tertentu yang meraciknya kemudian dimakankan kepada burung dan hasilnya ternyata oke. Nanti kita coba pertanyakan bagaimana dia kemudian meracik itu. Namun setelah jeda berikut ini kita masih akan kembali dengan perbincangan seru lainnya. Kita tetap bersama di Sapa Sulsel. Nah, untuk Anda yang mungkin masih penasaran yang mana yang dinamakan burung lovebird, yang bagaimana sih? Mungkin kita bisa melihat video. Ini video yang kami dapatkan di situs berbagi video begitu ya. Dan tentunya dari video ini Anda kemudian bisa mengetahui yang mana sih sebenarnya burung lovebird itu. Kita lihat berikut ini.
Oke, ini dia burung lovebird, salah satu jenis. Ini tahu nggak jenis warna apa nih? Pastun, Oh, pastel kuning namanya. kuning ya? Iya. Oke, jadi kecantikannya ini membuat orang banyak yang tertarik begitu ya untuk memeliharanya. Kenapa sih dinamain lovebird? Emang dari sononya ya? Dari sananya. Dari sononya ya, oke. Burung ini sebenarnya asli dari mana? Impor dia. Impor? Afrika. Oke, dari Afrika. Afrika. Jadi asli dari Afrika ya? Iya. Coba lihat di studio nih, udah mulai bunyi. Kayaknya dia melihat TV, Lihat kemudian terpancing untuk bunyi deh kayaknya ya. Iya. Ayo bunyi lagi deh, Al. Dia kan Al. karakter factor dia. Factor. Iya. Oh, maksudnya gimana tuh kalau Ada factor? karakter factor, ada juga konslet dan ada juga merem dia. Iya. Sistemnya dia untulang juga ada. Oke. Iya. Oke. Al. Jadi dia kalau ngelihat burung lain tertarik juga ya Iya. untuk bunyi ya. Bunyi. Oke. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini video yang kita dapatkan jenis burung lovebird yang mendengar suaranya, kemudian yang di studio ini langsung bernyanyi juga gitu ya. Mungkin kita lihat yang di studio. Oke. Al. Coba kita lihat burung yang di studio, Al. Kita Al. lihat Al. Ayo, mana suaranya Al? Tuh. Tik. Tik. Al. Wow. Al. Ayo panjang dulu Al. Ayo panjang. Al. Tik. Kalau panjang dia bisa sampai durasi berapa? 1 menit lebih dia. 1 menit? Iya. Di mana-mana burung biasanya butuh pancingan ya, Iya, ketika betul. dia ingin bunyi. Makanya biasanya kalau burung-burung dipelihara itu harus disandingkan dengan lawan jenis dan lain-lain. Oke, kita kembali lagi perbincangan kita. Oh tuh, udah. Mulai Oke, dia. berarti dia 1 menit ya panjangnya. 1 menit. Oke, baik. Kabarnya Al ini itu udah pernah ditawar sama orang dengan harga 20 juta. Nah, gimana ceritanya tuh, Ipul? Al ini bisa sampai ditawar 20 juta. Ya awalnya sih naik sih, tawar 3 juta, 5 juta. Dilihat dari prestasinya, dilihat dari durasinya, kerjanya di gantangan. Kalau Al ini prestasinya udah Ya berapa, lumayan apa juga, saja? lumayan. Pernah juara Biasanya 1? lomba, dia juara 1 sering, juara 2. Kadang juga 3 kelas naik, 3 kelas juara. Oke, ini 20 juta ya untuk Iya. di area Makassar. Dan Ipul ternyata ada infonya juga untuk tingkat nasional harga yang paling mahal itu berapa, untuk tingkat Sulsel itu harga yang paling mahal berapa? Yang Sulsel itu 250. Sudah ada yang punya burung kemudian ditawar 250. Sudah ada. Untuk Sulsel ya, Sulsel. burung lovebird. Lovebird. Oke. Kalau nasional, internasional? Nasional sih, iya legendaris itu Kusumo 2,2 miliar. 2,2 miliar. Iya. Bayangkan nih ya, burung yang bentuknya seperti ini itu bisa sampai harga 2,2 miliar. Tapi tergantung ya prestasi dan juga bagaimana ya Kelasnya di event nasional kah, eventnya juga event standar. Kan ada eventnya juga dia yang ikuti. Event nasional kan pasti otomatis harganya sampai miliaran. Oke. Baik. Nah, apa sih kalau boleh tahu untuk harga? Panjang dia. Al, ayo terus Al. Lanjut. Itu durasi gayanya tuh. Kadang dia lipat, dia tekuk kepalanya ke belakang. Ayo Al. Kadang juga lompat dia main. Ayo Al, lanjut Al. Wah. Mantap Al, mantap. Kamu ini Al ya, lama ditungguin ya baru keluarin ya. Iya, beradaptasi Oke. katanya. Oh, tadi itu bisa sampai 1 menit ya? 1 menit, Tadi masih iya. belum cukup 1 menit tuh ya, masih malu-malu nih kayaknya ya. 25-30 dia. Oke. Nah, biasanya kalau burung yang begini yang biasa dijual di pasar hobi, di Iya. pasar burung begitu,
Itu yang masih anakan, yang masih standar, yang belum tahu apa-apa itu kisaran harga berapa sih? 250 sampai 300. 250. Iya. Yang masih anakan? Yang masih biasanya bahasanya kan PAUD. PAUD. Iya, umur 2 bulan. Kalau PAUD sampai 12 berapaan tahun. kalau Aldi? Apanya itu? Harga PAUD itu, harga burung yang masih anakan itu berapa kisaran harga? 250.000. Oh, kirain tak 20.000. Sebenarnya sih tergantung dari indukannya. Kalau ya? indukannya bagus, tidak mungkin harganya segitu. Oh gitu. Kalau saya punya sih biasanya anakan saya standarnya 500 sampai 1 juta. Nah sekarang Aldi dan Ipul ini selain memelihara, apakah juga Aldi ini kasih ternak juga, menternakan, kemudian menjualnya juga? Ya, kalian begitu. Kalian begitu ya? Ya. Gimana? Itu proses dikawinkan begitu, kemudian butuh waktu berapa lama usia dari anak burung ini kemudian bisa dijual begitu? Kalau usianya kalau dari ternakan itu biasanya 2 minggu sampai 1 bulan ya. Sudah bisa dijual ya. Itu berarti masih kecil banget kecil, ya. ya. Itu harganya berapa tuh? Kalau dari ternakan dan tergantung dari indukannya. Kalau sudah prestasi atau ada anunya, nah bisa dijual itu 500-an. Oke. Baik, kita lihat kembali jenis burung ini yang lagi ramai-ramai. Ya, ada video yang ramai. Kemudian kita lihat bagaimana cantiknya ketika dia lagi ngumpul. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Oke, kita ke video yang berikutnya. Yang begitu banyak ya. Nah, ini kita dapatkan juga dari situs berbagi video. Ini ketika banyak begini, kalau kita peliharanya adem ya ngelihatnya ya. Iya. Pulang dari kerja, kemudian dengerin suara burung seperti ini nih, bagus banget nih ya. Bayangkan nih kalau dengan harga 250.000 kali berapa nih ya, keluarin uang berapa nih. Tapi cantik-cantik ya warnanya ya. Tapi burung ini full memang identik dengan warnanya yang mencolok ya. Iya. Warna dia. Warna ya. Iya. Ya, jadi bagi pemirsa yang berminat dengan atau suka dengan warna yang mencolok dari burung-burung ini memang cocok memelihara burung lovebird gitu ya. Lovebird itu burung cinta. Burung cinta ya. Iya. Oke. Kabarnya nih kalau dipasangkan dengan pasangannya Iya. itu dia kayak nggak mau terpisah ya. Terpisah. Namanya burung cinta, dia enggak akan selingkuh di betina lain. Oh gitu. Iya. Oh, Begitu oke. juga betina akan tidak di. Mungkin manusia harus belajar dengan burung ini. Iya. Ambil Oke, pelajaran dari. selain burung lovebird, ada jenis burung lain. Ini hanya selingan aja yang dibawa oleh Ipul. Nanti kita lihat itu parkit ya. Parkit. Kalau parkit dengan lovebird sebenarnya ukurannya tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Warnanya juga ada yang sama begitu. Tapi kita lihat nanti bagaimana parkit ini nih, kandangnya kenapa nih parkit kandangnya lebih kecil kayak gini nih? Nggak bisa ya? Ini cuma dilepas-lepas memang. Oh berarti ini jinak? Jinak. Nanti saya pegang-pegang. Tapi setelah jeda tetap bersama kami di Sapa Sukses. Oke, selain lovebird yang bernama Al, di studio juga sudah hadir. Kita perkenalkan ada Miko. Miko ini jenis burung parkit. Di studio sudah ada Miko. Ini dia, namanya Miko. Kita lihat tuh, Miko mau bersamaan dengan Al, jenis burung parkit. Nah, dia udah jinak nih, udah ada di samping saya. Namanya Miko, parkit warna Pastel kuning. Pastel kuning. Iya. Oke. Ini dia kategorinya dia suara juga yang bisa meniru suara lain. Ya. Kemudian untuk bisa jinak begini gimana nih? Dilatih. Iya, dari anakan kita kasih makan tuh. Usianya berapa nih? Dia 9 bulan. 9 bulan? Iya. Oke. Oh, dia bisa dipanggil kayak gitu. Miko. Miko. Wow. Ayo, enggak. Sana lagi tuh. Ya, enggak. Sini.
Oh, dia mau sama saya nih. Iya. Oke, Miko. Nah, ini parkit. Ini gimana perbedaannya antara memelihara lovebird dengan parkit? Ya, enggak jauh beda. Nggak jauh beda? Iya. Cuma dia kan jemurnya sebentar sekali. Oh, dia jemur. Dia juga enggak bisa terlalu dikasih mandi karena dia enggak bisa dingin. Oh, ini parkit Iya, ya? parkit. Kalau ini jenis lombanya bukan dari suara ya, tapi Suara juga ya? Dia masuk di campuran bebas dia. mungkin cari makanan nih kali ya di atas rambut saya ya. Oke. Oke, ini dia parkitnya. Kalau yang kayak gini tuh udah dibanderol dengan harga berapa ya? Ini sudah diminta 1 juta. 1 juta? Iya. Oh, oke. Karena pasarannya kan sih kalau yang biasa sih cuma murah. Itu proses membuat dia jadi jinak itu gimana caranya, Aldi? Aldi tahu nggak caranya proses? Nggak tahu saya. Oke, berarti Aldi cuma lovebird. Lovebird. Ini parkit dari Ipul. Itu proses membuat dia jinak gimana? Berapa lama? Saya ambil dari anakan. Dari saya lolo dari sendiri, anakan. kasih makan sendiri kan, poin. Kayak akrab lah ya dia ya. Iya. Lagi Kan ngobrol satu kali. rumah dia. Cara Oke. perawatannya sih begitu. Hari-hari kita makan, kasih makan, latih terus, panggil namanya. Sampai setelah dia bisa terbang, kita ambil dulu berapa jarak meter begitu, 20 meter lah panggil begini. Kasih lihat anunya, buburnya. Setelah itu dia naik Oke. di tangan. Baik. Miko. Oke. Nah, ini di sini udah ada racikan makanan. Ini Iya. apa jenisnya dan bagaimana racikannya untuk kemudian membuat burung ini jadi hebat? Ini sih racikan sendiri. Racikan sendiri Iya. itu apa aja? Bahannya dari millet sama ada canary seed, ada millet merah, dan ada juga niger seed. Dan ada juga sih anunya serbu itu buatan sendiri. Buatan Disitulah anunya yang utama. serbu. Kalau ini apa nih? Oh, itu vitamin. Vitamin ya. Iya. Jadi untuk membuat burung ini jadi bagus itu ngapain ya itu? Oke, itu ternyata harus diberikan juga vitamin. Vitaminnya gitu ya. ada. Ini kisaran harga pakannya ini berapa? Pokoknya ini satu Paket ya? Iya, satu paket ini 125. Oh, 125. Kalau Jadi dijual terpisah ini 35.000, ini 100.000. lebih mahal vitaminnya ya? Iya, lebih Oke, jadi 35 100.000 ya. 100.000, iya. Jadi kamu meracik kemudian menjualnya juga bagi yang berminat Menjual. ya. Oke, baik. Nah, teman-teman ini ternyata ada komunitasnya ya. Nama Ada. komunitasnya Lorda SF. Lorda SF. Itu berapa orang anggotanya di sana? Ya, ada 13 orang. Oke, baik. Nah, sekarang berikan tips kepada penonton bagi yang ingin memelihara lovebird dan juga parkit, apa yang harus diperhatikan? Ya, secara perawatannya itu utamanya mandi. Mandi jemur dia itu harus rutin. Rutin, dan harus juga kita kondisikan juga dengan suhu panasnya itu kita ambil jam 7 pagi, minimal itu 1 jam. Berarti jam 7 sampai jam 8 Jam yang paling 8, iya, idealnya untuk iya. dijemur ya? Kalau jam anunya agak ke atas itu kita batasi saja, setengah jam saja. Kan Gitu. suhu panasnya kan beda dari jamnya. Oke. Baik, selanjutnya bagi yang mungkin ada yang mau, kalau Ipul juga menjual burung ini? Menjual, saya jual beli Jual juga ya? Iya. Kalau kemudian ada yang mau ngambil dari Ipul dan juga Aldi dan juga dari pakannya ini, gimana cara menghubunginya? Di mana mereka penonton bisa mendapatkan? Cuma saya posting di XB. Apa namanya? Nama XB saya Ipul Yusuf. Saipul Yusuf. Atau Saipul saya Yusuf. posting di grup Kicomania Pontiku, Kicomania Makassar. Sebut aja nomor kontak yang bisa dihubungi. Ya, hubungi saja 085 145 088 297. Oke. Jalan Darul Ma'arif, Lorong Damai. Oke, baik. Tolong sini dong, Niko. Kamu harus nutup acara ini bersama saya. Oke, masih Ya. mau bersama dengan Al kali ya. Oke. Nah, Oke. Oke, demikian Sapa Sumsel untuk edisi hari ini. Saya Hendra Bakti. Terima kasih Anda telah bersama kami dan mudah-mudahan sukses deh buat acara dan kegiatannya kamu semuanya di hari ini. Khusus untuk pecinta burung, sukses dan semoga juara. Jangan lupa untuk selalu membuat burungnya tetap sehat karena menjadi peliharaan nggak boleh disia-siain ya. Hewan yang dipelihara itu harus bertanggung jawab penuh dengan hewan yang dipelihara. sepenuh hati. Merawat dengan sepenuh hati. Saya yakin
Ipul menjadikan Al dan juga Miko itu seperti anaknya sendiri kali ya. Betul. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Pamit dari sekarang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.